Pagi 26 Juni 1907, atau 13 Juni menurut kalender Julian, jantung kota Tiflis masih ramai. Sebuah kereta kuda pengangkut uang ban negara melintas di lapangan Erivanski. Tak ada yang tahu bahwa di sudut-sudut lapangan itu, belasan orang sudah menunggu dengan bom di saku mantel mereka. Bom pertama meledak tepat di bawah kereta. Lalu tembakan dari segala arah. Ketika asap turun, sekitar 40 orang tewas dan puluhan lainnya terluka di atas aspal. Dan uangnya? Sekitar 250.000 rubel, jumlah gila untuk zaman itu, lenyap dibawa kabur dalam karung. Operasi itu dipimpin Simon Terpetrosian, dikenal sebagai Kamo. Sejarawan masih berdebat seberapa jauh tangan Iosef Jugashvili ikut kotor, tapi hampir semua sepakat ia ada di lingkar dalam perencanaan. Umur 28, ia sudah jadi bendahara gelap revolusi. Bagaimana seorang anak bisa sampai ke situ? Kita mundur ke Gori. Gori, 18 Desember 1878, atau 6 Desember dalam kalender Julian. Di sebuah rumah petak berdinding batu dengan lantai tanah, lahir anak keempat pasangan Besarion, Beso, Jugashvili, tukang sepatu, dan Ekaterine, Keke, Geladze, tukang cuci sekaligus penjahit. Anehnya, Stalin dewasa nanti menulis tanggal lain, 21 Desember 1879. Anak keempat, tapi satu-satunya yang hidup. 3 bayi sebelumnya mati sebelum bisa berjalan. Keke memanggilnya Soso, dan menjaganya seperti menjaga nyawa sendiri. Lalu di usia 7 tahun cacar menyerang, meninggalkan bopeng permanen di seluruh wajahnya. Sebuah kecelakaan membuat lengan kirinya tak pernah bisa lurus lagi. Di rumah, Beso mabuk dan memukul, anak maupun istri. Keke punya rencana lain, anaknya harus jadi pastor. Dan bagi anak miskin George waktu itu, cuma ada satu tangga sosial yang benar-benar terbuka. Bukan pabrik, bukan dagang. Sekolah gereja. Kesanalah Soso didorong ibunya. September 1894, dengan beasiswa, Soso masuk seminari teologi Tiflis, sekolah asrama paling ketat di seluruh Kaukasus. Bangun subuh, doa berjam-jam, buku sekuler dilarang, dan kamar digeledah kapan saja tanpa pemberitahuan. Ibunya bahagia. Tapi justru di ruang sesempit itu keimanan anak itu mulai hancur. Ia menyelundupkan buku terlarang ke balik Injil bersampul kulit, termasuk karya Marx. Ia juga menulis puisi, beberapa terbit di surat kabar Iveria dengan nama pena, Soselo. Sejak 1898 ia aktif di kelompok Marxis George, Mesa Medasi. Penyair muda itu perlahan berubah menjadi organisator bawah tanah. Mei 1899, setelah hampir 5 tahun, ia keluar, atau dikeluarkan, karena tidak mengikuti ujian. Tanpa gelar, tanpa pekerjaan, tanpa doa ibunya terkabul. Yang ia bawa keluar hanya 2 keahlian yang diasah seminari itu, mengorganisasi orang, dan berdebat sampai menang. Ia bawa keduanya ke pabrik minyak Kaukasus. Batumi, kota pelabuhan minyak di tepi Laut Hitam. Di situ ia jadi agitator, menyusun pemogokan buruh kilang. Pada 9 Maret 1902 tentara menembaki para demonstran. Sekitar 13 orang tewas, puluhan luka. Apa yang terjadi pada seorang pemuda ketika ia melihat tuntutan damai dijawab dengan peluru? Jawabannya datang cepat. Ia ditangkap 5 April 1902 dan ditahan lebih dari setahun tanpa pengadilan. Akhir 1903 ia diasingkan ke Novaya Uda, desa beku di Gubernia Irkutsk, Siberia. Bagi pemerintah Sart, urusan selesai. Masalahnya, mereka mengirim orang yang sudah tidak punya apapun untuk dijaga. Januari 1904, setelah hanya beberapa minggu, ia kabur menembus salju. Pelarian pertama itu mengubah segalanya. Tak ada lagi alamat tetap, tak ada pekerjaan sah, tak ada nama asli. Hidupnya kini dibiayai kas partai. Dan kas itu harus diisi, entah dengan cara apa. Ingat lapangan Erivanski? Desember 1905, di kota kecil Tammerfors di Finlandia, Bolshevik menggelar konferensi pertama mereka. Di sanalah untuk pertama kalinya si orang George itu berdiri berhadapan langsung dengan Vladimir Lenin. Dan ketika partai terbelah 2, ia tidak ragu sedetik pun. Ia memilih kubu yang paling keras, paling radikal. Tapi memilih kubu radikal saja tidak cukup, revolusi butuh uang. Maka sepanjang 1906 sampai 1911 ia bolak-balik antara Baku dan Tiflis, memeras pemilik ladang minyak, menyandera orang kaya, dan merampok. Di dalam partai, semua itu punya nama sopan, ekspropriasi. Di luar partai, namanya kejahatan biasa. Siklusnya berulang seperti mesin, ditangkap, diasingkan, kabur. Antara 1902 dan 1913 ia tercatat ditangkap sekitar 8 kali, dan hampir setiap kali berhasil lolos. Justru di situ nilainya. Lenin, dari pengasingan, tidak sedang mencari filsuf. Ia butuh operator praktis yang mendatangkan uang tanpa pernah bertanya soal moral. Perhatian Lenin itu berbuah. Pada konferensi Praha, Januari 1912,
Lenin memutus hubungan sepenuhnya dengan Menshevik. Perpecahan itu resmi, tidak bisa ditawar lagi. Dan dalam gerakan yang sama, ia menempatkan si orang George dari Baku itu ke dalam Komite Sentral Bolshevik. Seorang penagih dana kini masuk pimpinan partai. Beberapa bulan kemudian ia sudah berada di ibu kota kekaisaran, ikut menjalankan surat kabar legal partai. Edisi pertama Pravda terbit 5 Mei 1912 di Sankt Petersburg. Bayangkan ironinya, orang yang bertahun-tahun bekerja di bawah tanah kini menulis di koran yang dijual terbuka di jalan. Di masa inilah ia mulai menandatangani tulisannya dengan nama baru, dipakai konsisten sejak 1912 sampai 1913, Stalin, Manusia Baja. Dan nama itu punya konsekuensi. Penangkapan berikutnya tidak lagi menjaring bandit provinsi, melainkan anggota pimpinan partai. Orang seperti itu tidak dipenjara dekat-dekat. Ia harus dibuang sejauh mungkin. Dan begitulah yang terjadi. Ditangkap kembali pada 1913, ia dijatuhi pengasingan 4 tahun di Turuhansk. Lalu pada 1914 ia dipindahkan lagi, lebih jauh, ke Kureika, sebuah dusun di atas lingkar Arktik. Bukan penjara berdinding batu. Cukup jaraknya saja yang membuat pelarian jadi mustahil. Di Kureika hidupnya menyusut jadi sangat sederhana, memancing di lubang es, berburu, menunggu. Terputus total dari politik Eropa. Padahal justru di tahun-tahun itu Perang Dunia Pertama sedang meremukkan kekaisaran Rusia dari dalam, jutaan orang mati, dan ia tidak berada di manapun dekat peristiwa itu. Lalu, tanpa ia harus berbuat apapun, Revolusi Februari 1917 membebaskannya. Ia tiba di Petrograd pada 12 Maret 1917. Dan sadari posisinya, ia salah satu dari sedikit tokoh Bolshevik senior yang berada di dalam negeri. Lenin masih tertahan di Swiss. Trotsky ada di New York. Tapi berada di dalam negeri tidak sama dengan berada di atas panggung. Sepanjang 1917 ia bekerja di redaksi Pravda dan di aparat Komite Sentral. Rapat, catatan, koordinasi. Sementara Trotsky berpidato di depan ribuan orang, ia mengurus mesin partai dari dalam ruangan yang penuh asap tembakau. Ketika Bolshevik akhirnya merebut kekuasaan, 25 Oktober menurut kalender Julian, atau 7 November 1917, di mana ia? Bukan di barikade. Ia di ruang-ruang koordinasi Smolny. Dan soal ini sejarawan bertengkar, catatan Soviet era Stalin membesar-besarkan perannya, sementara Trotsky kemudian menyebutnya nyaris tak terlihat. Kesetiaan administratif itu dibayar. Dalam Sovnarkom pertama, kabinet yang dipimpin Lenin, ia diangkat menjadi komisar rakyat untuk urusan kebangsaan. Di atas kertas, jabatan paling membosankan di ruangan itu. Kenyataannya, jabatan itu menyerahkan nasib puluhan bangsa non-Rusia ke tangannya. Dan ia tahu cara memakainya. Musim panas 1918, Stalin dikirim ke Saritsin di tepi Volga. Tugasnya sederhana di atas kertas, amankan pasokan gandum untuk Moskow. Cara kerjanya tidak sederhana. Ia menahan, menyita, dan mengeksekusi tanpa pengadilan. Kota itu ia perintah seperti seorang bos wilayah, bukan seperti komisaris yang menunggu instruksi. Masalahnya, ada yang berhak memerintahnya, Leon Trotsky, Panglima tertinggi Angkatan Merah. Perintah dari Moskow datang, lalu diabaikan. Telegram protes Trotsky dijawab Stalin dengan telegram ke Lenin. Pernah dengar dua orang saling membenci karena satu kota di tepi sungai? Di Saritsin permusuhan itu lahir. 2 tahun kemudian dendam itu berbiaya negara. Dalam pertempuran Warsawa, 13 hingga 25 Agustus 1920, Stalin menolak mengalihkan pasukannya untuk membantu serangan. Angkatan Merah kalah, dan perang ditutup perjanjian Riga 18 Maret 1921. Kekalahan itu justru memberinya alasan membangun jaringan perwira loyalis sendiri, dan memberi Lenin alasan memindahkannya ke birokrasi partai. Dan disitulah, 3 April 1922, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral. Semua orang menganggapnya kerja tata usaha, mengurus kartu anggota, menandatangani mutasi, mengatur penempatan kader. Trotsky bahkan tak merasa perlu cemas. Kursi paling membosankan di Moskow diserahkan kepada bekas perampok Ban George. Tapi coba pikirkan apa isi kursi itu. Ribuan pejabat daerah diangkat, dipindahkan, atau dijatuhkan dari satu meja, dan semuanya berutang karir kepadanya. Bukan senjata yang ia kumpulkan sekarang, melainkan nama. Ketika Uni Soviet resmi dibentuk 30 Desember 1922, jaringan orang berutang itu membentang dari Kaukasus sampai Siberia. Lenin terserang stroke pada Mei 1922, dan kendali harian partai sudah ada di meja Stalin. Lenin menyadarinya terlambat. Dalam surat kepada Kongres, ditambah catatan 4 Januari 1923, ia menyebut Stalin terlalu kasar dan meminta ia dicopot. Tapi Lenin mati lebih dulu, sebelum surat itu bisa menghancurkannya. Lenin meninggal 21 Januari 1924 di Gorky. Dan siapa yang paling rajin berdiri di depan peti? Stalin. Ia mengurus upacara, mengangkat panji pemujaan Lenin, memasang dirinya sebagai murid paling setia.
Kultus mayat itu ia bangun untuk dirinya sendiri, sementara Trotsky jauh dari Moskow dan kehilangan panggung. Setelah itu ia berkoalisi lalu memangsa. Mula-mula bersama Zinoviev dan Kamenev menjatuhkan Trotsky, yang dikeluarkan dari partai pada November 1927. Lalu bersama Bukharin ia menghabisi Zinoviev. Lalu Bukharin sendiri dilempar keluar dari Politbiro pada November 1929. Setiap sekutu hanya berguna sampai lawan berikutnya tumbang. Slogannya menang juga, sosialisme di satu negara, mengalahkan mimpi revolusi dunia Trotsky, yang pada Februari 1929 diusir keluar dari Uni Soviet. Dan pada ulang tahun ke-50, 21 Desember 1929, kultus pribadinya resmi dimulai. Politbiro kini miliknya. Apa yang dilakukan orang seperti itu dengan kebebasan penuh? Rencana 5 tahun pertama, 1928 sampai 1932, menuntut pabrik baja, bendungan, dan kota industri dibangun dari nol. Uangnya dari mana? Dari gandum. Gandum diambil dari desa, dijual ke luar negeri, ditukar mesin. Petani Rusia dan Ukraina membayar pabrik yang tak pernah mereka lihat. Desember 1929 ia memerintahkan likuidasi kulak sebagai sebuah kelas. Petani yang sedikit lebih mampu dirampas hartanya, dideportasi, atau dikirim ke kamp, sekitar 1,8 juta orang diangkut pada 1930 dan 1931. Desa melawan dengan satu-satunya cara yang tersisa, menyembelih ternak mereka sendiri secara massal. Lalu, 2 Maret 1930, Pravda memuat artikelnya, pusing karena sukses, kesalahan ditimpakan pada pejabat bawahan yang katanya terlalu bersemangat. Tapi perampasan gandum tetap dipaksakan meski panen jatuh. Dari situ pedesaan Soviet meluncur ke bencana kelaparan terbesar di Eropa pada abad ke-20. Panen 1932 gagal, tapi kuota gandum dari Moskow justru dinaikkan. Brigade partai datang dengan tongkat besi, menusuk lantai dan dinding, mencari biji terakhir yang disembunyikan. Undang-Undang 7 Agustus 1932 menyatakan mencuri hasil pertanian kolektif bisa dihukum mati. Mencuri, artinya, memakan gandum yang kau tanam sendiri. Desa yang tidak memenuhi target dimasukkan ke daftar hitam, pasokan garam, minyak tanah, dan korek api diputus total. Lalu datang bagian yang paling mematikan. Paspor internal dan blokade jalan membuat petani kelaparan tidak boleh pergi ke kota mencari makan. Mereka dikurung di dalam kelaparan yang dibuat untuk mereka. Dalam 2 tahun, sekitar 3,5 sampai 3,9 juta orang mati di Ukraina, ditambah 1,5 juta di Kazakhstan. Sejarawan masih berdebat, genosida yang dirancang, atau kebijakan yang tetap dijalankan meski akibatnya sudah diketahui? Bagi Stalin kesimpulannya lain. Negara bisa membunuh jutaan tanpa pemberontakan. Ancaman tersisa ada di dalam partainya sendiri. Ancaman itu ia cari di ruang sidang. Sejak 1936, tokoh-tokoh revolusi lama diadili terbuka di Moskow, orang-orang yang dulu berdiri di samping Lenin. Satu persatu mereka mengaku bersalah atas komplotan yang tak pernah ada. Mengaku dengan suara jelas, di depan wartawan asing, setelah berbulan-bulan di ruang interogasi. Tapi persidangan terbuka terlalu lambat untuk membersihkan seluruh negeri. Maka pada 30 Juli 1937 lahir Perintah NKVD nomor 00447. Setiap wilayah diberi kuota penangkapan dan kuota eksekusi. Angka, bukan nama. Pejabat daerah bahkan meminta kuota tambahan agar terlihat rajin. Teror berubah jadi pekerjaan administratif dengan target bulanan. Menurut arsip NKVD, sekitar 681.692 orang dieksekusi pada 1937 sampai 1938, dari kira-kira 1,5 juta yang ditangkap. Korps perwira ikut dibantai. Marsekal Tukhachevsky ditembak 12 Juni 1937, dan 3 dari 5 marsekal Uni Soviet hilang. Tentaranya kehilangan perwira paling berpengalaman, tepat sebelum Eropa terbakar. Butuh waktu untuk membangun ulang tentara yang baru saja ia potong kepalanya. Dan waktu itu ia beli dari orang yang paling tak terduga. Pada 23 Agustus 1939, Molotov dan Ribbentrop menandatangani Fakta Non-Agresi di Kremlin. 2 musuh ideologis, 1 tanda tangan, dan Stalin tersenyum di belakang mereka. Yang tidak dicetak di surat kabar adalah protokol rahasianya. Eropa Timur dibelah jadi lingkup pengaruh, di atas kertas, oleh 2 orang. 16 hari setelah Jerman menyerbu Polandia dari barat, Angkatan Merah masuk dari timur pada 17 September 1939. Menyusul Baltik dianeksasi dan Perang Musim Dingin melawan Finlandia. Lalu musim semi 1940, di hutan Katyn dan tempat-tempat lain, NKVD mengeksekusi sekitar 21.857 perwira dan warga Polandia. Fakta itu memberi Stalin wilayah penyangga dan 22 bulan waktu. Tapi ia juga membuat Stalin begitu yakin Hitler tidak akan menyerang, sampai ia mengabaikan peringatan dari intelijennya sendiri. Peringatan itu benar. Fajar 22 Juni 1941, Operasi Barbarossa dimulai, invasi terbesar dalam sejarah militer. Sekitar 3 sampai 3,8 juta prajurit blok poros bergerak masuk sekaligus.
Pos-pos perbatasan Soviet hancur sebelum sempat mengirim laporan lengkap. Dan penguasa sepertiga dunia itu, dilaporkan, menghilang dari publik berhari-hari. Baru pada 3 Juli ia berpidato di radio, menyapa rakyat sebagai saudara. Tapi di lapangan, kehancuran hampir tak terbayangkan. Pengepungan Kiev pada September 1941 saja menelan sekitar 650.000 tentara Soviet, tewas atau tertangkap. Bagaimana rasanya memimpin negara yang kehilangan satu kota penuh tentara dalam beberapa minggu? Tapi ia tidak pergi. Saat Jerman hanya puluhan kilometer dari kota, ia memilih tetap di Moskow, dan pilihan itu menahan panik. Lalu 28 Juli 1942 keluar perintah nomor 227, jangan mundur satu langkah pun. Negara diubah jadi mesin perang total, dan jalan itu bermuara di kota Volga yang memakai namanya sendiri. 2 Februari 1943, di reruntuhan Stalingrad, Angkatan Darat ke-6 Jerman meletakkan senjata. Sekitar 91.000 tentara berjalan keluar sebagai tawanan, membeku dan kelaparan. Untuk pertama kalinya sejak 1941, arah perang di front timur berbalik, dan Stalin tahu persis apa artinya kemenangan itu bagi dirinya. Justru di situ posisinya di meja diplomasi berubah. Di Teheran, 28 November sampai 1 Desember 1943, ia bukan lagi pemohon bantuan. Di Yalta, 4 sampai masalahnya, tawar-menawar itu sudah didahului sepatu tentara. Saat bendera merah berkibar di Berlin dan Potsdam dibuka 17 Juli sampai 2 Agustus 1945, Angkatan Merah menguasai separuh benua. Harganya sekitar 27 juta jiwa Soviet. Hadiahnya, Eropa Timur di bawah todongan senjata, yang tak pernah ia serahkan kembali. Dan ia memang tidak menyerahkannya. Antara 1945 dan 1949, rezim komunis dipasang satu persatu di Eropa Timur. Berlin diblokade dari Juni 1948 sampai Mei 1949. Lalu 29 Agustus 1949, di Semipalatinsk, bom atom pertama Soviet, RDS-1, meledak. Tiongkok pun jatuh ke tangan sekutu ideologisnya. Sekitar sepertiga penduduk dunia kini hidup di bawah pemerintahan bergaya Stalinis. Tapi apakah kekuasaan sebesar itu membuatnya tenang? Justru sebaliknya. Tahun-tahun terakhirnya penuh kecurigaan baru, perkara Leningrad menyapu kader-kader setianya sendiri, dan komplotan dokter yang berbau antisemit menyeret. Lalu 1 Maret 1953, di Dacha Kuntsevo, ia tergeletak di lantai. Para pengawal terlalu takut masuk kamarnya. Ia mati 4 hari kemudian, 5 Maret. 3 tahun berselang Khrushchev membuka sebagian kejahatannya dalam pidato rahasia 25 Februari 1956. Tapi perbatasan, trauma, sengketa memori Holodomor dan Katyn, dan model kekuasaan personal itu masih hidup hari ini.